Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Baiklah, sebelum kita belajar, kita awali dengan lafaz Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau tanya, kalian masih ingat nggak materi apa yang kita bahas pada minggu kemarin? Ingat. Coba materi apa? Makhluk hidup. Nah, benar. Beri tepuk tangan. Baiklah, selanjutnya sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan materi yang akan dibahas. Yang pertama, agar siswa dapat menjelaskan pengertian makhluk hidup dan benda mati. Yang kedua, agar siswa dapat memberi contoh makhluk hidup dan tak hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, coba kalau benda hidup sama yang benda mati, apa contohnya? Kalau misalnya kayak batu ini Hidup. mati atau hidup? Mati. Kalau misal tumbuhan Hidup. Kalau kayak hewan Hidup. Ya benar. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang Ibu akan menjelaskan dan menyebutkan 8 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga makan dan minum atau nutrisi, yang keempat tumbuh, yang kelima berkembang biak, yang keenam iritabilitas atau peka terhadap rangsangan, yang ketujuh adaptasi, dan yang terakhir kedelapan yaitu ekspresi. Ibu akan menjelaskan ciri yang pertama dulu, yaitu bernapas. Bernapas adalah proses mengambil udara atau oksigen dari luar dan mengeluarkan udara yang berupa karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen sangat diperlukan untuk pembentukan makanan dalam makhluk hidup. Ibu mau tanya, kalau misalnya hewan bernapas nggak? Kalau tumbuhan bernapas nggak? Tidak. Bernapas atau enggak? Bernapas. Tumbuhan itu bernapas melalui stomata atau juga dapat bernapas melalui lubang-lubang kecil yang ada pada batang tumbuhan. Yang kedua bergerak, yaitu bergerak contohnya coba apa ya bergerak Hewan. Ya misalnya bergerak itu kalau hewan misalnya dia lari, dia terbang, kan dia bergerak. Kalau dia berjalan juga. Terus kalau dari makhluk hidup seperti kita manusia, ya bisa. Terus kita juga bergerak, lari, berjalan, atau menggerakkan tangan. Kalau pada tumbuhan, Bergerak. dia bergerak. Kepalanya. Kalau ada tumbuhan, kayak misalnya bunga mangrove, kalau kita pegang menutup kan, Balon. itu dia juga bergerak. Atau misalnya bunga matahari, dia akan tumbuh mengikuti arah datangnya matahari. Gerakan pada tumbuhan itu biasanya dirangsang oleh rangsangan dari luar. Lalu yang ketiga makan dan minum. Kita memerlukan makan dan minum nggak? Itu nggak? Pasti butuh, soalnya kita makhluk hidup. Makan dan minum seperti kita makan nasi, itu kan kayak karbohidrat atau ion. Kita memerlukan protein, vitamin, mineral. Setiap makhluk hidup itu pasti memerlukannya.
makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, jika kamu menanam biji-bijian, terus dia pasti akan tumbuh menjadi tumbuhan kecil kan? Nah, setiap hari kita akan menyiramnya. Kita siram terus, pasti dia akan tumbuh menjadi lebih besar. Nah, itu tumbuh. Lalu yang kelima ini berkembang biak. Berkembang biak itu kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Berguna untuk melestarikan jenisnya. Nah, kalian punya adik. Berkembang biak. Terus misalnya kalau pada hewan itu berkembang biak itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang generatif, dua secara vegetatif. Terus yang keenam, iritabilitas. Iritabilitas itu peka terhadap rangsangan. Iyalah contohnya tadi yang putri malu tadi kan, yang putri malu. Terusan misalnya nih ada anjing akan anjing akan menegakkan telinganya bila mendengar suara asing. Coba kalau kalian lewat di depan anjing, pasti langsung bereaksi kan dia? Iya kan? Nah, itu iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Terus yang ketujuh, adaptasi. Adaptasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Dan yang terakhir ini ekskresi. Ekskresi itu mengeluarkan zat sisa pada sistem ekskresi. Yang misal nih kayak keringat kita keluarkan itu zat sisa, atau kita buang air kecil. Nah, itu. Oke, setelah Ibu menjelaskan materi-materi tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak, apa? Terserah, mau nanya apa? Apakah hewan kan ada dua tahun? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan membagikan soal. Tolong kalian jawab ya. Jadi, kalau Ibu bagikan soal, jawab ya. Nah, sudah belum? Sudah. Kalau sudah, Ibu minta salah satu maju untuk mempresentasikannya. Baiklah, kepada Alia, silakan maju. Nah, bagus. Terima kasih kepada Alia. Berikan tepuk tangan untuk Alia. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum Ibu menutup materi hari ini, apakah kalian ada yang ingin menyimpulkannya? Sebelum Ibu menutup materi pada siang hari ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya Baiklah, coba. menyimpulkan tentang mati dan benda hidup. Ya, coba. Contohnya? Contohnya adalah benda meja, kursi, dan kardus. Ya, itu benda mati atau hidup? Mati. Untuk benda hidup? Benda hidup adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, beri tepuk tangan. Terus, apakah ada lagi yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, coba simpulkan. Saya akan menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Ya. Berkembang biak, peka terhadap rangsangan, adaptasi, ekspresi. Baiklah, berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan 8 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, Peka terhadap orang rangsangan.
Yang ke-8 ekspresi. Baiklah Ibu, tutup pelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.